Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah dia yang terlanjur sayang dan sulit melupakanmu. Gak susah ya kalau ngomong L sama R. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Ini isinya tentang personality, karakter, energi seseorang, seperti apa hubungan kalian atau kedekatan kalian ya. Apalagi ya, udah sih kayaknya itu aja. Kita langsung mulai aja ya. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang terlanjur sayang dan sulit melupakanmu. Kamu tuh udah nyerah sama hubungan ini atau kedekatan ini, tapi kamu masih suka ingat-ingat dia. Tapi dia agak cuek sih sebenarnya. Dia tuh cuek kayaknya karena ribet menurut dia, banyak kerumitan, banyak gangguan dan hal-hal lain. Kenapa kita cek energi dia ya? Ini kan energi kamu ya yang kita cek duluan. Ya udah, ini energi kamu tuh kayak mau menyerah, give up sama hubungan ini. Tapi kamu masih ingat-ingat terus nih ya tentang dia. Kamu udah baper sih sama dia. Entah gimana, ternyata bukan dia aja yang cinta atau sayang, tapi kayaknya kamu udah baper. Karena aku lihat di sini kamu juga fokusin dia. Kamu fokusin dia dan kadang kamu tuh kalau lagi menyendiri juga fokusin dia ya. Di sini kamu ngerasa makin lama tuh makin berkembang hubungan kalian, atau mungkin ya kamu bisa lihat lah ada perkembangan di antara kalian. Misalnya yang tadinya biasa aja kok jadi makin deket, yang tadinya nggak kepikiran deket kok jadi tahu tentang dia, tentang kamu gitu ya. Dan di sini kamu merasa sudah ada yang berubah di antara kalian. Bisa sikapnya dia, sikap kamu, atau hubungan kalian tuh ada perubahan. Bisa berubahnya makin dekat atau makin jauh. Nah, di sini kamu ngerasa apa ya? Berpaling ke dia. Apa ya? Kayak kamu tuh jadi suka kepikiran dia, inget dia. Jadi perhatian kamu tuh ke dia, padahal banyak hal lain yang harus kamu perhatiin juga saat ini mungkin. Ada rasa mau menjauh atau mendekat ya. Bisa ini sih, bisa dua-duanya. Kamu tuh kayak semangat mau dekat atau semangat kayak ingin menjauh. Tapi masih ke dia terus pikirannya. Ada dari kalian ini yang menyikapi hubungan ini jadi dewasa. Menyikapinya tuh maksudnya gini, ya udahlah, nggak usah ribut sama masalah ini, nggak usah drama, nggak usah berselisih gitu. Apa ya? Ya menyikapi hubungan ini dengan dewasa aja. Jangan ada ngambek-ngambek, jangan ada drama atau apa, kayak bocah gitu ya kan. Jadi kamu menyikapi hubungan ini dengan dewasa. Itu maksud aku ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Kamu dekat banget sih sama dia. Dia mungkin juga tahu kalau kamu punya feeling ya. Kenapa aku bilang kamu punya feeling? Karena di sini kayak kamu tuh merespon perasaannya, terutama kalau kamu itu feminin. Kalian dekat banget gitu, kayak nggak ada jarak istilahnya. Dia kayak kasih batasan ke kamu. Kasih batasannya ada yang karena emosi, karena marah atau kesel juga. Tapi dia merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, atau sesuatu yang gantung. Belum selesai, tapi dia tuh ada yang udah kasih batasan juga. Ya, kasih jarak. Tapi ada mereka yang menunggu juga. Jadi emosi tapi nunggu gitu kan. Bener-bener manipulatif ya. Harusnya emosi aja, ngapain nunggu gitu kan. Di sini ada yang energinya itu seperti fire sign ya.
gampang marah-marah, gampang kesel, gampang ngambek juga. Emosian mungkin orangnya. Ya. Tapi bisa juga mungkin dia ini apa? Fire sign, Sagittarius, Aries. Kalian itu dekat, tapi kadang kalian juga sikapnya dingin gitu. Maunya apa sih gitu? Pasti kayak bingung deh. Kamu atau dia yang bingung. Maunya apa sih sebenarnya hubungan ini, ya? Dia merasa beruntung sih bisa dekat sama kamu. Ada yang nunggu komunikasi loh. Nunggu kalian komunikasi. Walaupun dia marah atau kesel. Sekarang kita masuk ke temanya ya. Ini aku bakalan ngambil kode-kodenya aja ya. Aku sesuaikan sama temanya. Di sini ada kalian yang udah nggak komunikasi, kayak diem-dieman, entah siapa yang cuek, nggak mau bicara gitu ya. Dia tuh kayak ada rasa takut. Tapi dia sih mungkin yang membatasi komunikasi. Ada rasa takut. Takut buat melanjutkan, takut komunikasi, atau takut punya salah, bisa juga. Takut ditolak juga bisa. Dia tuh sering galauin, sedihin kamu. Ada yang sampai nangis juga kayaknya. Kenapa ya nangis itu? Karena keadaan gak sesuai rencana, atau keadaan gak sesuai yang diinginkan, atau ngerasa capek aja kali ya. Dan dia tuh kagum sama kamu sebenarnya. Kagum, ada hal-hal dari diri kamu yang kayak dia amazed aja gitu. Ada diri mereka yang kayak pengen move on dari kamu. Ada yang berusaha kayak menyibukkan diri untuk bisa lupa sama kamu. Karena ini kan temanya seseorang yang sulit melupakanmu ya. Ya, jadinya mungkin dia berusaha untuk melupakanmu ya. Oke, ini aku langsung aja ya, biar nggak usah di-cut-cut. Dia yang terlanjur sayang dan sulit melupakanmu ini, dia ngerasa tuh sebenarnya kayak mungkin kamu soulmate-nya dia. Mungkin ada kecocokan, banyak kemiripan yang dia rasain. Mungkin juga dia ngerasa kalau jauh sama kamu tuh kayak ada yang hilang, atau ada sebagian jiwa yang kayak kehilangan gitu ya, dia ngerasanya. Kalian tuh sama-sama kayak mengisi dan melengkapi satu sama lain. Karena dua-duanya sama-sama ada feeling sebenarnya. Positif sih sebenarnya energinya di sini. Aku belum lihat lagi sih tapi ya. Bisa jadi kamu ada yang berubah karena deket sama dia juga ada yang berubah. Tapi berubahnya itu in good way ya. Jadi kayak ya karena deket itu jadi introspeksi dan merasa ada hal yang harus dirubah di dalam diri masing-masing. Beberapa sih tahu ya kayak kamu tuh gimana orangnya, jadi tahu dalam-dalamnya gitu ya. Dia cukup maskulin, jadi energinya itu memang kayak mungkin egonya juga tinggi, agak-agak cuek, kayak ngerasa punya power, apa-apa tuh harus diikutin, gak suka diatur-atur, suka kebebasan. Mungkin dia pernah trauma atau sakit hati ya, jadi di sini dia kayak takut banget buat terluka atau sakit hati, makanya agak-agak cuek gitu dianya. Atau ada 1-2 hal yang dia pikirin terus di sini, makanya dia jadi agak-agak cuek karena takut sesuatu terjadi ya, dan pikiran dia tuh ke hal itu aja. Ada rasa kayak jatuh cinta ya, kan terlanjur sayang nih temanya. Dia suka kepikiran kamu, suka kayak misalnya dia lagi istirahat atau free time gitu ya, nggak ngapa-ngapain terus jadi dia keinget atau kepikiran kamu. Ada yang kayak berbunga-bunga gitu loh, berbunga-bunga karena ada rasa jatuh cinta, jadi kayak falling in love, berbunga-bunga. Ini ada orangnya tuh yang sangat kayak career minded,
Dia tuh lebih fokus ke karir atau finansial, hal-hal materi. Mungkin ada yang cukup mapan, ada yang profesinya ya berhubungan sama apa sih, kayak bank, uang, akuntan atau apa. Pokoknya yang berhubungan sama uang atau hitung-menghitung ya. Ada yang dia tunggu-tunggu nih dari hubungan ini. Entah tunggu komunikasi, entah nunggu pergerakan atau action ya. Dia merasa tercerahkan dari hubungan ini juga. Ada yang orangnya ini mungkin ya pekerjaannya juga berhubungan sama hukum atau seperti polisi, ada juga ya. Di samping dia yang berbunga-bunga sama kamu, dia juga nggak bisa lepas dari hambatan-hambatan dalam hubungan ini. Dia ngerasa ada hambatan-hambatan yang cukup besar di dalam hubungan ini. Yang bikin kalian makin deket tuh ya karena ada perasaan cinta dan feeling itu. Jadi itu yang mempersatukan kalian. Dia ngerasa intens sama kamu, sedekat itu. Mungkin kalian pernah apa ya? Kalian pernah ngapain sih? Aku tuh ya suka sebel sama kartu-kartu yang 18 tahun ke atas gini tuh. Kalian pernah ngapain? Hayo. Nah, anggaplah kalian pernah sedekat ini. Ya, sleeping together mungkin. Entah kalian statusnya apa, pokoknya pernah kayak gitu. Intimate banget. Ya. Pernah apa lagi ya? Dia merasa nyaman sih kayaknya di sini. Iya, pas deket kamu dia ngerasa nyaman. Ada sebuah kenyamanan. Mungkin love language-nya dia physical attraction. Dia suka yang kayak bersentuhan gitu ya. Ketemu, terus ada sebuah apa sih, kayak intimacy, sebuah keintiman gitu ya, intimate, aktivitas-aktivitas intimate lah ya. Dia peduli sih sama kamu sebenarnya, cuma dia kayak nggak nunjukin aja kalau dia sepeduli itu sama kamu. Ada rasa ini apa, kayak pengen menjaga, melindungi kamu. Dia suka kepoin kamu. Iya. Kadang sedih juga ya. Kenapa nih aku jadi kayak sedih atau galau ya? Ada rasa sedih atau galau sih yang dia rasain. Kenapa ya? Ada yang memang cinta dan sayangnya itu kayak ke kamu aja gitu loh saat ini. Nggak ada dia deket sama yang lain. Atau dia mungkin cuek sama yang lain. Tapi walaupun sama kamu aja, ini dia kayak jaga jarak. Iya. Terus ada dari mereka tuh yang kayak denial. Dia punya feeling tapi dia pura-pura kayak enggak, ini enggak ada perasaan, enggak ada apa-apa. Ya pokoknya seseorang yang denial. Kayak dia menolak dengan kenyataan, dengan perasaannya. Sebenarnya perasaannya itu bertumbuh, makin lama makin besar, cuma dia kayak denial. Energinya memang seseorang yang belum terlalu serius ya. Kayak masih for fun, atau memang dia deket sama banyak orang, atau dia tipe yang apa ya, banyak lah orang-orang yang suka gampang tertarik sama dia ya. Tuh, dia tuh kayak punya power, entah punya power di lingkungan pekerjaan atau di hubungan kalian, dia yang lebih dominan gitu ya, menggerakkan semuanya. Mau lanjut ya lanjut, mau udahan ya udahan gitu, kayak terserah dia. Ya, kayak gitu banget ya. Egois berarti. Dia ini ada yang family man, ada yang jadi tulang punggung keluarga. Pokoknya dia perannya itu apa ya? Perannya cukup berarti lah di dalam keluarganya. Dia ini sukanya ya, apa sih istilahnya? Dia tuh tipe yang hunter.
Jadi dia lebih suka mengejar daripada dikejar. Jadi dia lebih suka kayak memburu, cari-cari mangsa gitu istilahnya ya. Cari-cari mangsa lawan jenis. Dia lebih suka kayak mengejar, suka sama seseorang daripada dikejar. Ada kan yang kayak gitu. Selain dia family man, dia tuh kayak deket banget sama sosok ibunya. Ya, sosok mother. Dan mungkin keluarga atau ibunya sangat menjaga dia. Mungkin ada juga yang masih childish ya, kayak kekanak-kanakan orangnya. Dia kayaknya sering kepoin kamu deh, kayak nggak bisa gitu kalau nggak kepoin kamu. Dia kayak mau menjauh tapi kayak masih berat gitu. Kenapa ya? Oke, kita lanjut aja ya. Dia tuh mungkin suka inget kamu atau ngerasa kayak kontak batin sama kamu, atau punya ini apa sih, spiritual connection kali ya. Dia ngerasa terkoneksi sama kamu, soalnya dia suka ngerasa hatinya tuh kayak nggak enak gitu loh. Orang-orang yang suka terkoneksi itu kan hatinya kayak sesak atau nggak enak, ya nggak sih? Pernah ngerasain kayak gitu? Pernah nggak? Di saat dia kangen itu dia apa ya, langsung ngerasa terkoneksi atau ada telepati gitu loh di antara kalian. Ada yang jiwanya mungkin cukup dewasa dan tenang. Tadi kan aku ada bilang childish, sekarang dewasa. Ini opposite banget ya karakternya. Bisa aja yang terlanjur sayang dan sulit melupakanmu itu bisa lebih dari satu orang. Yang satu ini strong banget, mungkin kalian sama-sama tertarik, tapi yang satu lagi biasa aja. Mungkin kamu nggak terlalu into ke dia ya. Dia orangnya suka baca atau suka nulis, atau ada yang mungkin cerdas, bagus dalam hal akademik. Nah, di sini kalian tuh ada perbedaan, seperti yin dan yang. Pokoknya beda aja gitu ya. Tuh ada keluar lagi kan, Two of Cups. Memang kalian sedekat itu. Saling merespon sih. Misalnya kamu chat, dia juga respon chat kamu. Kamu telepon, dia pernah telepon balik kamu. Atau kamu pernah ngajak dia ketemu, dia juga pernah ngajak kamu ketemu. Jadi bener-bener saling gitu ya energinya. Bukan yang cuma bukan cuma cinta bertepuk sebelah tangan. Enggak, bener-bener saling merespon aku lihatnya. Kalian pernah ketemu sih di sini. Dan yang happy itu sebenarnya maskulinnya pas ada pertemuan itu. Tuh ada yang hubungannya kayaknya gantung deh, padahal udah sedekat itu tapi gantung. Iya. Ngerasa gantung. Di saat free time-nya dia tuh dia sering banget keinget kamu. Pas dia lagi sendirian, dia lagi ngelamun, itu sering dia kepikiran kamu, jam-jam overthinking atau apa gitu. Dia tuh berusaha kayaknya melupakan kamu, karena temanya ini kan sulit melupakanmu, tapi dia berusaha buat melupakan kamu kayaknya. Ada beberapa yang dia ngerasa ini harus dilupain deh gitu. Ada sisi misterius. Kayak apa ya sisi misterius? Ya kayak mungkin ada beberapa hal yang kamu nggak tahu tentang dia. Iya. Komunikasi kalian juga agak-agak on off di sini aku lihat. Ini hubungannya tuh kayak apa ya? Ada siklusnya, dari yang biasa aja, deket banget, terus biasa aja lagi, ntar deket banget, biasa aja lagi gitu. Jadi siklusnya itu masih kayak berubah-ubah. Makanya kan aku bilang agak-agak on off kan kalian tuh. Dia sering kepikiran kamu nih, tapi kayak dia pura-pura tenang aja gitu. Ada yang orangnya tuh fashionable banget, penampilannya sangat dipikirin dia tuh orangnya pemikir dan banyak hal yang dia pikirin. Dia udah merasa terikat sih, terutama di pikirannya, makanya dia kayak sulit buat ngelupain kamu. Ada orangnya tuh yang gak jelas ya energinya ini, karena emang orangnya yang gak jelas. Tuh keluar lagi kan, ada rasa dia pengen menyerah sama hubungan ini karena sering galau, sering sedih.
Dari mereka ini ada yang sebenarnya sakit hati ya, entah sakit hati sama kamu atau dia pernah sakit hati sama masa lalunya, tapi dia menutupi itu rasa sakitnya, entah dia trauma belum healing atau apa ya. Pokoknya di sini ada seseorang yang sakit hati. Kalian itu sebenarnya sama-sama merasakan hal yang positif di hubungan ini. Kamu ngerasa gitu, dia juga ngerasa gitu sebenarnya. Tapi yang dominan itu rasa emosi, amarah. Di antara hubungan ini ada apa ya? Lebih dominan itu rasa emosi dan marah di dalam hubungan ini. Padahal kalian sama-sama ada rasa. Dia udah baper sih sama kamu. Tapi ada yang berusaha kayak mengabaikan perasaannya. Jadi kayak udah lupain aja deh. Atau dia ngerasa terjerat, terikat sama kamu. Kayak merasa ada ikatan. Tapi dia cuek aja. Kayak dia sulit buat ngelupain atau jauh dari kamu. Tapi dia apa ya, kayak cuek aja. Nggak mau peka, nggak mau terlalu peduli sama hubungan ini. Tapi ada juga dari mereka yang ngerasa kayak punya pilihan lain selain kamu. Jadi ada dari mereka yang kayak energinya itu sedang memilih ya. Mungkin ada beberapa lawan jenis juga yang dekat sama dia. Dia ngerasa kalian udah sama-sama terbuka sih satu sama lain. Dalam-dalamnya juga udah tahu ya. Di sini sih memang kalian udah ada yang menjauh ya. Udah ada yang menjauh, tapi salah satu tuh masih kayak ingin membuka kisahnya. Membuka kisah tuh maksudnya kayak belum bener-bener move on, atau apa ya, masih suka inget-inget. Atau bisa juga setelah menjauh itu seseorang ada yang kepikiran buat move on aja, atau tutup aja nih ceritanya kalian gitu ya. Tuh ada seseorang yang inget-inget. Di sini ada nostalgia. Dia bisa jadi seseorang yang pernah kamu kenal atau deket. Tapi bisa juga mungkin apa ya? Di sini soalnya ada old friends ya. Apa kalian dikenalin sama teman kalian atau kalian itu sebelumnya temenan baru kayak deket ya? Dia tuh ada seseorang yang polos banget. Energinya tuh kayak childish. Tapi dia suka keinget sih. Teringat memori di antara kalian. Dia orangnya kayak selalu tersenyum gitu ya. Dia cukup sibuk, banyak kerjaan, banyak aktivitasnya. Dia seseorang yang apa ya, kalau dia manifestasi apa itu kejadiannya. Dia selalu optimis dan ambisius. Jadi kayak apa yang dia mau, dia pasti bakalan go for it gitu. Dia paham sama tarot, hal-hal magic, zodiak atau astrologi gitu ya. Ada orang yang cukup dewasa di sini loh. Tuh kan ada jiwa-jiwa keibuan juga. Ya. Kamu bisa lihat banyak hal yang berubah terjadi di dalam hidupnya. Pastinya lebih baik sih. Dia ngerasa cocok sama kamu. Hobi, kesukaan, beberapa hal dia ngerasa cocok. Dia di ini apa ya, dia orangnya cukup sibuk nih, banyak aktivitas yang dia kerjakan, orangnya cukup sibuk. Komunikasi mungkin juga nggak terlalu jelas setelah kalian menjauh itu. Nah di sini ada the timing just was not right for us. The timing just wasn't right for us. Jadi kayak dia ngerasa ini waktunya nggak tepat deh. Nggak tepat apa? Nggak tepat buat kalian ketemu. Dia juga ngerasa kayak waktu ketika kalian ketemu itu kayaknya salah atau nggak tepat. Atau istilahnya ada juga yang mikir kayaknya kita dipertemukan sama semesta tuh di waktu yang nggak tepat. Apa ya istilahnya? Ya misalnya kalian tuh sama-sama masih childish, atau masih muda, atau di saat kalian belum bener-bener healing dari masa lalu, atau belum bener-bener siap, atau belum bener-bener ready to commit, belum siap untuk berkomitmen. Bisa jadi intinya the timing just wasn't right for us ya.
Dia tuh suka cari-cari kamu, misalnya kepoin kamu kan di sosial media, kamu update apa, kamu hari ini kabarnya gimana, posting apa. Atau ada juga yang kayak nunggu-nunggu kamu gitu. Atau dia suka kepikiran kamu aja gitu dimanapun, tiba-tiba keingat, tiba-tiba kok ngerasa terkoneksi gitu ya. Iya. Dan dia ngerasa kamu itu hal yang terbaik di dalam hidupnya. Ya salah satunya lah ya, you are the best thing in my life. Nah di sini kan aku bilang di awal-awal kan tadi aku bilang kamu pernah berubah, dia juga pernah berubah. I'm becoming a better person. Jadi dia apa ya? Sekarang bisa dibilang dia tuh udah jadi seseorang yang lebih baik lah. Atau dia memang pengen berubah jadi seseorang yang lebih baik. My life is not as together as it seems. Jadi dia ngerasa hidup aku tuh sebenarnya misalnya ya nggak happy banget loh, nggak terlihat happy seperti yang kamu pikir. Hidup aku tuh sebenarnya ya nggak indah-indah banget juga sih seperti yang mungkin kamu lihat di sosial media. Ya pokoknya intinya hidupnya nggak seperti apa yang kamu lihat lah gitu. Aku juga nggak tahu kamu melihatnya bagaimana, cuma ya mau dia jelaskan itu kali ya. Hidup aku sebenarnya nggak seperti apa yang kamu lihat, seperti apa yang kamu pikirkan. Mungkin bisa dibilang dia nggak baik-baik aja, sedih atau galau, tapi dia nggak posting, dia nggak kasih lihat keluar gitu ya. Pokoknya nggak seperti apa yang kamu lihat lah. I don't reach when people mention you. I don't react I don't react when people mention you. Jadi mungkin dia pernah bercerita ya ke orang lain kalau dia dekat sama kamu, atau dia lagi dekat sama seseorang, atau mungkin orang-orang terdekatnya, orang-orang sekitarnya tuh tahu kalau dia tuh dekat sama kamu. Ya mungkin dia pernah cerita atau apa. Nah jadi orang-orang itu mungkin pernah nanya sama dia, gimana kabarnya kamu? Gimana hubungan lo sama dia? Gimana hubungan lo sama cewek yang kemarin, sama cowok yang kemarin? Nah, ketika orang-orang itu bertanya tentang kamu, dia tuh udah nggak terlalu udah nggak terlalu excited, atau dia udah nggak terlalu, bukan nggak peduli sih, lebih ke cuek kayaknya, ya. Jadi bisa dibilang dia nggak terlalu merespon kalau ada orang-orang yang nanya kabar kamu atau menyebut kamu gitu ya. Jadi I don't react when people mention you. Ya, jadi dia kayak cuek aja gitu. Ini energinya tuh kayak seseorang yang kayak pengen melepaskan gitu ya. Iya nggak sih, kayak seseorang yang pasrah gitu loh sama hubungannya. Sedih ya. Jadi aku yang sedih. Padahal ini aku bikinnya pagi loh videonya. Harusnya aku semangat kan. Ya. Morning energi, tapi kenapa agak sedih ya. Aku nyebain ya. Baper-baper dikit lah gitu ya, tipis-tipis. Oke, itu aja kayaknya ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya mereka ya, seseorang yang sulit melupakanmu dan terlanjur sayang sama kamu. Ada zodiak Scorpio, Libra, Sagittarius, Gemini, Pisces, Virgo, Cancer, Aries. Inisial huruf mereka ada huruf D, E, G, Z, C, V, P, X, O, B, W ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga menghibur dan membantu. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.